Tahukah Anda bahwa tidak semua agama yang menyebut nama Yesus benar-benar mengikuti ajaran Kristus? Beberapa terlihat seperti Kristen, namun benarkah mereka setia kepada kebenaran Injil? Kita harus waspada, ada ajaran yang kelihatannya penuh terang, tapi justru menuntun pada kegelapan yang kekal. Sejak zaman dahulu, Tuhan sudah menyatakan kebenarannya melalui kitab suci, namun sepanjang waktu, banyak gerakan muncul yang memutarbalikkan Injil. Berikut adalah 6 agama yang nampaknya Kristen, tapi sebenarnya bukan. 1. Mormon. Didirikan pada tahun 1830 oleh Joseph Smith. Mereka mengklaim menerima wahyu tambahan di luar Alkitab, seperti Kitab Mormon. Meski mengaku percaya kepada Yesus, ajaran mereka menyajikan sosok Allah yang berbeda, yaitu Allah yang dulunya adalah manusia biasa dan kemudian menjadi ilahi. Ini bertentangan dengan Maleakhi 3 ayat 6 yang menegaskan bahwa Allah tidak berubah. Mormonisme juga mengajarkan bahwa Yesus dan Lucifer adalah saudara rohani, sebuah klaim yang tidak didukung oleh Alkitab. Dalam kitab suci, Yesus digambarkan sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Sementara Lucifer adalah malaikat yang jatuh, Yesaya 14 ayat 12 hingga 15. Lebih jauh lagi, mereka percaya bahwa manusia bisa menjadi Allah, gagasan yang penuh kesombongan dan mencerminkan kejatuhan Lucifer, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 14 ayat 14. Keselamatan dalam ajaran Mormon pun menyimpang dari Alkitab, karena mencampurkan iman dengan perbuatan dan ritual seperti baptisan bagi orang mati. Namun, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah, diperoleh hanya melalui iman. Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Galatia 1 ayat 8 memperingatkan agar kita tidak menerima Injil lain, sekalipun disampaikan oleh malaikat. Pengorbanan Kristus sudah cukup, maka berhati-hatilah. Tidak semua yang mengatasnamakan kekristenan benar-benar berakar pada kebenaran. 2. Saksi-saksi Yehuwa. Agama ini mungkin tampak seperti Kristen, tetapi benarkah demikian? Waspadalah. Banyak orang mengikuti versi kebenaran yang telah disimpangkan tanpa mereka sadari. Saksi-saksi Yehuwa mengaku mengikuti Alkitab, tetapi ajaran mereka menyimpang dari inti kebenaran kekristenan. Gerakan ini didirikan oleh Charles Taze Russell pada abad ke-19. Mereka menggunakan versi Alkitab yang telah diubah, yaitu New World Translation, yang memodifikasi ayat-ayat penting mengenai keilahian Yesus. Mereka menolak doktrin Tritunggal dan mengajarkan bahwa Yesus hanyalah malaikat Mikael. Padahal Yohanes 1 ayat 1 menyatakan, firman itu adalah Allah. Dan dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Jika Yesus bukan Allah, maka pengorbanannya tidak memiliki kuasa menyelamatkan. Mereka juga mengajarkan bahwa hanya 144.000 orang yang akan masuk surga, sementara sisanya tinggal di bumi yang diperbarui, sebuah penafsiran keliru terhadap kitab Wahyu. Namun Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Selain itu, mereka menolak salib dan mengklaim bahwa Yesus mati di sebuah tiang, meskipun Filipi 2 ayat 8 menuliskan bahwa ia mati di kayu salib. Mereka juga menyangkal adanya neraka, meski Yesus sendiri memperingatkan tentang hukuman kekal dalam Matius 25 ayat 46. Otoritas ajaran yang tersentralisasi, penolakan terhadap beberapa praktik medis, serta Injil yang telah diubah, membuat ajaran mereka menjauh dari kekristenan sejati. Iman yang benar hanya berdiri di atas keilahian Kristus dan keselamatan olehnya saja. Ibrani 4 ayat 16 mengajak kita datang dengan penuh keberanian kepada tahta kasih karunia, karena hanya di dalam Kristus ada pengharapan sejati. 3. Gereja unifikasi. Bagaimana jika seseorang berkata bahwa Yesus gagal dan ada Mesias baru yang datang untuk menyelesaikan tugasnya? Itulah yang diajarkan oleh gereja unifikasi. Didirikan oleh Sun Myung Moon pada tahun 1954, gereja ini mengklaim bahwa Moon adalah Mesias yang datang untuk menyempurnakan misi Yesus. Namun Yesus sendiri telah berkata, sudah selesai, Yohanes 19 ayat 30. Moon dan istrinya disebut sebagai orang tua sejati, true parents. Dan mereka mengklaim bisa menyucikan garis keturunan manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan hanya darah Yesus,
yang sanggup menyucikan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Gereja ini mempraktikkan pernikahan massal, kontrol keuangan yang ketat, dan memiliki misi untuk menyatukan semua agama di bawah prinsip ilahi versi Moon. Tapi Yesus dengan tegas berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Iman sejati hanya bisa diletakkan pada Kristus, bukan pada pemimpin manusia yang mengaku sebagai Mesias. 4. Christian Science. Bagaimana jika dosa, penyakit, bahkan kematian dianggap hanya sebagai ilusi? Inilah yang diajarkan oleh Christian Science, gerakan yang didirikan oleh Mary Baker Eddy pada tahun 1879. Ajaran ini mendefinisikan ulang istilah-istilah Alkitabiah dan mengklaim bahwa dunia fisik tidak nyata, hanya realitas rohani yang ada. Namun Kejadian 1 ayat 1 menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, baik yang rohani maupun yang fisik. Christian Science menolak penggunaan obat-obatan dan pengobatan medis, padahal Alkitab justru mendukung iman, sekaligus kesembuhan. Yakobus 5 ayat 15 berbicara tentang doa untuk kesembuhan, dan Lukas, penulis Injil, adalah seorang tabib. Kolose 4 ayat 14. Ajaran ini juga menyangkal keberadaan dosa, meski Roma 5 ayat 12 dengan jelas menyatakan bahwa dosa membawa kematian. Jika dosa hanyalah ilusi, untuk apa Yesus harus mati? Lebih dari itu, mereka juga menyangkal keilahian Kristus dan kebangkitannya, padahal Kolose 2 ayat 9 berkata, "Dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan." Iman yang sejati tidak dibangun di atas ilusi, tetapi di atas salib, pengorbanan nyata dari Yesus Kristus. 5. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa atau Church of Almighty God, juga dikenal sebagai Eastern Lightning, adalah sekte sesat asal Tiongkok yang muncul tahun 1991. Mereka mengklaim bahwa Tuhan telah berinkarnasi kembali dalam wujud seorang wanita Tiongkok bernama Yang Xiangbin, yang disebut sebagai Kristus zaman akhir. Mereka menganggap Alkitab sudah usang dan digantikan oleh ucapan Yang Xiangbin sebagai firman Allah yang baru. Namun Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa firman Allah sudah lengkap. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, supaya setiap orang yang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17. Mengganti atau menambah wahyu bertentangan dengan Wahyu 22 ayat 18 hingga 19 yang memperingatkan agar tidak menambah atau mengurangi isi kitab suci. Mereka menolak Tritunggal dan mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah satu pribadi dengan wujud berbeda. Padahal, Yesus sendiri berdoa kepada Bapa, Lukas 22 ayat 42, dan Roh Kudus turun atasnya. Matius 3 ayat 16 hingga 17 menunjukkan tiga pribadi yang berbeda, namun satu dalam hakikat. Kelompok ini menggunakan tipu daya, penculikan, bahkan kekerasan untuk menarik pengikut. Pada Mei 2014, dunia dikejutkan oleh sebuah rekaman nyata yang memperlihatkan aksi kekerasan brutal. Seorang korban kehilangan nyawanya hanya karena menolak memberikan nomor telepon. Para pelaku, yakni anggota dari sekte Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kejam menyerangnya di depan umum. Kelompok ini dikenal menggunakan berbagai cara yang licik untuk menjaring pengikut, mulai dari tipu daya, penculikan, hingga kekerasan. Di Indonesia, mereka kerap memanfaatkan media sosial untuk mendekati calon korban, serta menggunakan iklan di Google untuk menarik orang-orang yang sedang mencari kebenaran rohani. Umat Kristen diingatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 15 hingga 16. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang mengaku berasal dari Tuhan, namun menyimpang dari Alkitab. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah contoh nyata bagaimana kebenaran dapat diputarbalikkan demi kepentingan kelompok tertentu. Mereka menjanjikan keselamatan, namun menolak salib Kristus dan mengangkat manusia menjadi juru selamat baru. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menjadi orang Kristen sejati? Kristen bukan soal sistem agama, melainkan hidup dalam hubungan yang nyata dengan Yesus. Kita menaati perintah Tuhan, bukan karena hukum, tapi karena kasih.
Yang kita butuhkan bukanlah agama, melainkan Kristus, kebenaran yang membebaskan. Tidak setiap jalan yang menyebut nama Yesus benar-benar membawa kepadanya. Beberapa justru menuntun kepada kehancuran rohani. Iman yang sejati harus berakar dalam firman Tuhan. Yesus sendiri telah memperingatkan tentang nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, Matius 7 ayat 15. Tetaplah waspada dan penuh hikmat. Ukurlah segala ajaran dengan firman Tuhan, bukan dengan tanda-tanda ajaib atau klaim wahyu baru. Hanya kebenaran yang sejati, yang berasal dari Kristus, yang dapat membebaskan kita. Yohanes 8 ayat 32.